Hadiratul Rais Ma'had Asas Al-Asatidah wa ya ayyuhal mustami'unal kiram, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan hayya bina nashkur syukran ilallahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta qadarna an nakhtafila fi hadhil makanil mubarak. Saniyan salatan wa salaman ilan nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalan nasa minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Salisan wala ansa an aqulu syukran ilaikum ya raisatil jalasah alladhi qad a'tini fursatan khalilatan hatta qadartu an akhtuba amamakunna jami'an tahtal mawdu' indallaha akhtabaruka bil ahlubi. Ketika Allah mengujimu dengan cinta. Wahai rakyat Indonesia, sebelum membahas hakikat cinta sejati, saya ingin bercerita kepada teman-teman semua sebuah kisah yang mudah-mudahan dapat menginspirasikan kita semua agar tidak menempatkan cinta yang salah kepada hambanya Allah yang tidak diikat dengan ikatan yang halal. Di sini saya akan menceritakan kisah dari Abdurrahman bin Abu Bakar yang sangat jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang wanita namanya adalah Laila binti Al-Judi. Bagaimana kisahnya teman-teman sekalian? Ketika Abdurrahman bin Abu Bakar sedang berpergian berniaga ke negeri Syam, di tengah perjalanan beliau melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan, namanya adalah Laila, dan jatuh cinta pada pandangan pertama atau biasa dikenal dengan love at the first time, yaitu jatuh cinta pada pandangan pertama. Namanya juga orang jatuh cinta pasti bikin syair-syair yang meluapkan rasa cinta, rindunya kepada sang wanita ini. Abdurrahman bin Abu Bakar, teman-teman sekalian, ketika beliau dalam keadaan yang jatuh cinta, membuat syair-syair yang luar biasa. Apa yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abu Bakar ini? Aku senantiasa mengingat dengan Laila. Ada apa dengan diriku sesungguhnya? Hatiku ini senantiasa disemuti oleh bayang-bayang wanita tersebut. Paras wajahnya selalu membayangi mataku dan menghuni batinku. Kapan aku bisa berjumpa lagi dengannya? Lalu dilanda dengan rasa rindu, dilanda dengan rasa cinta ketika tidak lagi melihat Laila. Kemudian karena Abdurrahman bin Abu Bakar terus-menerus mengucapkan nama Laila. Biasanya kalau kita mencintai seseorang, kita senang untuk menceritakannya, kita senang untuk menyebut-nyebut namanya. Namanya juga orang jatuh cinta. Mungkin pada saat itu Abdurrahman beranggapan bahwa cinta pertamanya adalah Laila, sehingga cintanya tergila-gila luar biasa. Karena pada saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar begitu sering menyebut-nyebut nama Laila, sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab mengutus pasukan perang.
Ketika kalian berhasil menaklukkan negeri Syam, Khalifah Umar bin Khattab berpesan pada para pasukan, kalau kalian melihat yang namanya Laila binti Al-Judi, dia termasuk tawanan perang, maka pada saat itu berikanlah dia tawanan perang, dia Laila untuk Abdurrahman. Singkat cerita, akhirnya Abdurrahman pun menikahi Laila. Begitu bahagianya hati Abdurrahman ketika bisa menikah dengan Laila. Lambat laun, waktu terus berjalan. Tiba-tiba Laila ini diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan bibirnya ini terlihat berbeda dan wajahnya tidak terlihat cantik lagi. Dan ternyata berbalik rasa cinta yang tadinya menggebu-gebu berubah menjadi memudar dan terus memudar, hingga Abdurrahman bersikap kasar kepada Laila. Tentu saja Laila ini mengadukan hal tersebut kepada saudaranya Abdurrahman, yaitu kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Summa madza qala Laila wa hiya taqul, ya Aisyah, mengapa Abdurrahman begitu kasar kepadaku setelah menikah denganku? Lalu apa kata Aisyah, teman-teman sekalian? Tentu saja Aisyah ini menegur saudaranya Abdurrahman. Wahai Abdurrahman, dulu engkau mencintai Laila dan berlebih-lebihan dalam mencintainya, berlebih-lebihan dalam memuja-mujinya, dan sekarang engkau membencinya dan berlebih-lebihan pula dalam membencinya. Sekarang kau pilih berlaku adil kepadanya atau mengembalikan dia kepada orang tuanya. Akhirnya Abdurrahman pun menceraikan Laila. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bertanya-tanya, kenapa ini bisa terjadi? Dulu Abdurrahman begitu tergila-gila dan jatuh cinta pada Laila, seakan-akan cinta itu hanya milik mereka berdua. Namanya juga orang jatuh cinta. Mungkin pada saat itu Abdurrahman beranggapan bahwa cinta pertamanya Laila, sehingga cintanya tergila-gila luar biasa. Namun ketika sudah menikah, mengapa rasa cinta yang tadinya menggebu-gebu berubah menjadi rasa benci? Maka mari kita lihat hadis riwayat Tirmizi dan lainnya. Nabi Muhammad SAW ingatkan bahwa wanita itu adalah aurat yang harus dijaga. Bila dia keluar dari rumahnya, maka syaitan akan mengesankan dia begitu cantik di mata laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi mengapa Abdurrahman begitu tergila-gila? Dikarenakan ketika Abdurrahman jatuh cinta pertama kalinya kepada Laila, mereka masih berada dalam hubungan yang haram, karena pada saat itu mereka belum menikah, sehingga Laila terlihat cantik yang luar biasa. Teman-teman sekalian, orang-orang Arab mengungkapkan fenomena ini dengan kalimat kullum mamnu. Setiap yang terlarang itu pasti menarik, setiap yang terlarang itu pasti memikat. Atau pepatah Arab mengatakan bahwa cintamu kepada sesuatu akan menjadikanmu buta dan tuli. Namun ketika sudah berada dalam hubungan yang halal, lihat bagaimana setan ini bekerja sekuat tenaga untuk memisahkan antara suami dan istri. Di masa hubungan yang terlarang, semua terlihat indah, semua terlihat sempurna, sehingga cintanya tergila-gila luar biasa. Namun ketika sudah menikah, setan ini senantiasa memisahkan antara suami dan istri. Yang tadinya laki-laki tergila-gila pada perempuan dan perempuan tergila-gila pada laki-laki, sehingga setelah menikah diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Sampai-sampai setan ini membuat yang halal menjadi tampak membosankan. Maka mari kita lihat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna
zawjih. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kemudian mereka mempelajari di antara keduanya apa saja yang dapat memisahkan antara suami dan istri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kita bertanya-tanya nih, gimana sih cara kita harus bersikap dalam menyikapi cinta itu? Ternyata kita diminta untuk bersikap sewajar-wajarnya dan menggunakan hati nurani agar tidak mudah terbawa oleh buayan dusta dan janji palsu dari setan tersebut. Teman-teman sekalian, kisah ini mendatangkan pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita semua. Mungkin yang dulunya mengatakan, engkaulah cinta sejatiku. Cinta sejatiku adalah dengan si fulan inilah, dengan si fulan itulah. Nyatanya saya tidak bisa melupakannya dan sebagainya. Dan ternyata itulah apa-apa yang dihiasi oleh syaitan. Segala sesuatu yang nikmat seakan memikat dan terlihat begitu menarik. Jadi cinta sejati itu apa sih? Yang selama ini sering kita dengar, engkaulah cinta sejatiku, engkaulah cinta segala-galanya bagiku. Jadi cinta sejati itu adalah cinta yang kita akan relakan apa saja yang kita miliki untuk seseorang yang kita cintai tanpa menyisakan sedikit pun pada diri kita. Dan kita akan melakukan apa saja yang dia mau, kita akan tunduk dan patuh kepadanya. Maka pertanyaannya, lo cinta sejati itu diberikan kepada siapa? Orang-orang di luar sana kekasihnya mengatakan, ayo lakukan ini.